Kalimantan, tanah Borneo yang megah, terkenal akan keharmonisan alamnya yang tak bertepi. Namun, tepat 25 tahun yang lalu, pada akhir bulan Februari tahun 2001, keheningan tanah ini tercabik oleh salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam dan memilukan dalam sejarah modern Indonesia. Sebuah wilayah bernama Kota Sampit di Kalimantan Tengah seketika berubah menjadi arena kelam. Konflik etnis terbuka pecah, mempertemukan warga asli suku Dayak dengan warga pendatang suku Madura. Ratusan nyawa melayang, puluhan ribu jiwa kehilangan tempat tinggal, dan trauma mendalam tertanam dalam garis sejarah. Ini bukanlah sebuah peristiwa yang meledak begitu saja dalam satu malam. Ini adalah kisah tentang bom, waktu sosial, tentang akumulasi ketimpangan, benturan budaya, dan penegakan hukum yang rapuh, yang pada akhirnya menemui satu titik didih paling mematikan. Untuk memahami mengapa Sampit bisa terbakar, kita harus memutar kembali waktu. Jauh sebelum tahun 2001, benih-benih ketegangan ini sebenarnya telah tumbuh secara perlahan seiring perubahan konstelasi sosial dan ekonomi di Kalimantan Tengah. Sejak tahun 1930 di bawah kolonial Belanda, dan dilanjutkan secara masif melalui program transmigrasi oleh pemerintah Indonesia pada era Orde Baru, warga dari Pulau Madura mulai berdatangan ke Kalimantan. Mereka datang dengan satu tujuan, mencari penghidupan baru. Dikenal sebagai pekerja keras, gigih, dan ulet. Dalam beberapa dekade, warga pendatang suku Madura mulai mendominasi sektor-sektor vital ekonomi lokal, sektor perkayuan, perdagangan, transportasi, hingga industri pasar perlahan berada dalam kendali mereka. Namun, kesuksesan ekonomi ini melahirkan garis pemisah yang kian menebal. Di sisi lain, masyarakat asli suku Dayak merasa kian terpinggirkan di atas tanah leluhur mereka sendiri. Ekspansi industri kayu yang masif memaksa mereka kian masuk jauh ke dalam hutan, kehilangan ruang hidup tradisional mereka. Terciptalah sebuah kondisi yang sosiolog sebut sebagai ketimpangan sosial ekonomi yang akut. Namun, ini bukan hanya perkara isi dompet atau penguasaan lahan. Ada benturan tak kasat mata yang jauh lebih berbahaya, benturan kultur dan karakter budaya. Masyarakat Dayak secara tradisional hidup menyatu dengan alam, mengedepankan keharmonisan, kolektivitas, dan kerap memilih mengalah demi menghindari pertikaian. Di seberang jalan, sebagian warga pendatang membawa karakter khas yang tegas, keras, dan defensif demi bertahan hidup di perantauan. Salah satu contoh benturan nyata adalah penggunaan senjata tajam. Bagi warga Madura, membawa celurit atau parang dalam aktivitas sehari-hari adalah hal yang lazim dan menjadi simbol perlindungan diri. Namun bagi masyarakat Dayak, senjata tajam seperti mandau hanya boleh dikeluarkan dari sarungnya untuk kondisi darurat, seperti berburu atau peperangan. Perbedaan cara pandang ini memicu misinterpretasi. Warga lokal menganggap para pendatang selalu dalam posisi siap menantang berkelahi. Ditambah dengan lemahnya penegakan hukum dari aparat saat itu, riak-riak kriminalitas kecil, sengketa tanah, hingga premanisme tidak pernah diselesaikan secara tuntas dan adil hingga ke akarnya. Memasuki akhir tahun 2000, atmosfer di Kalimantan Tengah sudah teramat panas, hingga akhirnya rentetan peristiwa kecil menyulut sumbu ledak bom waktu tersebut. Bentrokan awal pecah di Desa Kerengpangi pada Desember 2000. Hubungan kedua belah pihak kian menegang pasca tewasnya seorang warga Dayak bernama Sandong. Kematian Sandong memicu kemarahan warga lokal yang berujung pada kerusakan puluhan rumah dan kendaraan milik warga Madura, memaksa ribuan orang mengungsi. Kabar burung berembus bahwa salah satu pelaku pembunuhan melarikan diri ke arah Kota Sampit. Kota Sampit pun terseret ke dalam pusaran takdir.
Hari Minggu, 18 Februari 2001, tragedi sesungguhnya dimulai. Dini hari itu, sekelompok warga Dayak melakukan penyerangan terhadap rumah seorang warga Madura bernama Mat Oyo di Sampit sebagai bentuk aksi balasan. Serangan kilat itu menewaskan penghuninya. Aksi ini dibalas dengan cepat. Kelompok warga Madura yang tidak terima mendatangi rumah seorang warga Dayak bernama Timil yang diduga menyembunyikan pelaku penyerangan. Meski Timil berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, massa yang terlanjur murka membakar rumahnya, merembet ke rumah kerabatnya, dan merenggut korban jiwa. Selama 2 hari pertama, situasi di dalam kota Sampit mencekam. Kelompok warga pendatang yang terorganisir melakukan penyisiran di sudut-sudut kota. Di tengah kekacauan tersebut, bom-bom Molotov dilemparkan ke pemukiman warga lokal. Rumah-rumah hangus. Warga Dayak yang ketakutan terpaksa melarikan diri, mundur, dan berlindung ke dalam keheningan hutan. Melihat saudara mereka terdesak di tanah sendiri, para tetua dan kepala suku Dayak mengeluarkan sebuah ultimatum keras. Jika dalam waktu 3 hari, warga pendatang tidak segera mengosongkan Sampit, peperangan total akan dinyatakan. Ultimatum itu berlalu tanpa jawaban. Dan pada Selasa, 20 Februari 2001, bendungan pertahanan sosial runtuh sepenuhnya. Dari kedalaman hutan Barito, Pangkalan Bun, hingga wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Timur, ribuan warga Dayak pedalaman bergerak serentak turun ke kota Sampit. Mereka datang mengalir bagai air bah, terpanggil untuk membela martabat sukunya. Di titik inilah, lembaran sejarah kelam yang telah terkubur selama lebih dari 1 abad terpaksa dibuka kembali. Suku Dayak menghidupkan kembali sebuah ritual sakral kuno yang telah dihentikan sejak perjanjian Tumbang Anoy pada tahun 1894, ritual ngayau atau berburu kepala. Dalam hitungan jam, kota Sampit berubah total menjadi ladang pembantaian yang mengerikan. Lebih dari 500 tubuh tak bernyawa ditemukan bergelimpangan di sepanjang jalanan kota. Mandau, tombak, dan sumpit beradu di tengah kepulan asap senjata rakitan dan bom celurit. Suasana magis dan supranatural menyelimuti jalannya konflik. Dalam narasi kolektif masyarakat, muncul keyakinan akan turunnya sosok spiritual legendaris pelindung tanah Borneo, Panglima Burung. Sosok gaib yang dipercaya hanya akan bangkit dan merasuki tubuh manusia ketika suku Dayak berada dalam ancaman kepunahan. Kisah-kisah tentang Mandau terbang yang mencari targetnya sendiri bergulir dari mulut ke mulut. Tragedi ini menyisakan satu kesaksian di luar nalar manusia yang dialami oleh seorang komandan TNI bernama Chris. Kala itu, pasukannya bertugas menjaga barak pengungsian warga Madura di sebuah gedung sekolah. Sekelompok massa Dayak datang, meminta izin untuk mengeksekusi para pengungsi di dalam. Dengan tegas, Komandan Chris menolak dan mengancam akan berhadapan langsung dengan moncong senjata TNI jika mereka berani merangsek masuk. Sadar akan posisi tersebut, kepala suku Dayak kemudian meminta izin hanya untuk melakukan sebuah ritual adat di depan barisan tentara. Maka di hadapan para prajurit, ritual digelar dengan membawa mangkok merah, membakar kemenyan, dan melarungkan tarian perang berbalut aura mistis. Kurang dari 1 jam, ritual usai dan massa membubarkan diri tanpa kekerasan. Namun, sesaat setelah mereka pergi, sebuah pemandangan mengerikan ditemukan di dalam barak sekolah yang terjaga ketat. Seluruh pengungsi di dalam ditemukan telah tewas dengan luka sayatan senjata tajam secara misterius. Sebuah peristiwa yang diakui sang komandan sebagai kejadian paling aneh dan tak masuk akal sepanjang karier militernya. Rabu sore, 21 Februari 2001, kendali penuh atas kota Sampit jatuh ke tangan suku Dayak. Pembersihan etnis meluas hingga ke Palangkaraya. Siapapun yang beretnis Madura menjadi sasaran empuk amarah massal. Sementara suku-suku lain di luar Madura dipastikan tetap aman. Pemerintah pusat dan aparat keamanan yang gamang di masa transisi reformasi politik kala itu bergerak lambat. Ketika evakuasi akhirnya dilakukan, pemandangan pilu tak terhindarkan. Lebih dari 100.000 warga Madura terpaksa meninggalkan segala harta benda yang mereka kumpulkan selama puluhan tahun di Kalimantan. Mereka berjejal di pelabuhan, menaiki kapal-kapal besar menuju Pulau Jawa dan Madura demi menyelamatkan nyawa yang tersisa. Secara keseluruhan,
Data mencatat korban tewas berkisar antara 500 hingga hampir 1.300 jiwa. Lebih dari 1.000 rumah hangus terbakar. Roda ekonomi kota lumpuh total, melahirkan kerugian material dan imaterial yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di balik kegilaan masa ini, penyelidikan kepolisian akhirnya mengungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Kerusuhan masif ini ternyata tidak murni terjadi secara organik. Polisi menangkap seorang pejabat lokal bernama Fredrik Danis, yang diyakini sebagai salah satu otak intelektual di balik kerusuhan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelompok ini diketahui telah merencanakan kerusuhan dengan menggelar 11 kali pertemuan rahasia. Dana sebesar 15 juta rupiah dipersiapkan khusus untuk membayar para provokator demi membakar emosi akar rumput. Sebuah bukti nyata bahwa di balik penderitaan rakyat kecil ada ego kekuasaan yang menunggangi perbedaan. Tragedi Sampit 2001 adalah sebuah pengingat pahit dalam sejarah bangsa kita. Sebuah bukti nyata betapa kebencian yang dipupuk oleh ketidakadilan mampu membakar habis kedamaian yang dibangun selama berabad-abad dalam sekejap mata. Kini, 25 tahun telah berlalu. Luka lama itu tidak dilupakan, melainkan dijadikan pelajaran berharga agar tidak pernah terulang kembali. Melalui serangkaian rekonsiliasi adat yang sakral, komitmen perdamaian disepakati. Sampit hari ini bukanlah Sampit yang membara di tahun 2001. Sampit hari ini adalah sebuah kota yang telah lahir kembali. Kota yang inklusif, di mana suku Dayak dan Madura kini kembali hidup berdampingan, saling menghormati, bekerja sama, dan membangun masa depan bersama di bawah satu langit yang sama. Tragedi ini mengajarkan kita sebuah kebijaksanaan kuno yang universal, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung, bahwa kedamaian sejati hanya akan tercipta ketika kita mau saling memahami, bukan saling mendominasi.